Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis. Di video kali ini, Umu Afis mau bikin krombolin yang lagi viral. Nah, yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe ya. Terima kasih. Pertama, kita akan aktifkan dulu raginya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 30 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, 125 ml susu cair. Ini saya gunakan susu suhu ruang. Bisa juga menggunakan susu suhu hangat, bukan panas ya. Jadi hangat kuku gitu. Ini kita aduk hingga larut. Nah, di sini kita akan mengetes keaktifan raginya. Kalau teman-teman menggunakan susu hangat, bisa mempercepat proses pengaktifan ragi. Kalau sudah larut, selanjutnya kita tutup dan biarkan hingga raginya aktif sekitar 10 hingga 15 menit. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk rata. Kalau sudah rata, kita buat lekukan di bagian tengahnya. Kemudian masukkan 1 kuning telur, 20 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini saya masukkan dalam kondisi dingin. Kemudian masukkan cairan ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Nah, kalau raginya berbuih itu berarti tandanya raginya aktif. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau dirasa adonannya sudah berat, ini kita ganti aduk menggunakan tangan yang sudah bersih. Nah, ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Nggak harus sampai kalis, cukup hingga tercampur rata aja. Jadi sekitar 3 hingga 5 menit. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan nggak lengket lagi di wadah. Selanjutnya kita ambil adonan lalu kita bulatkan. Letakkan kembali ke dalam wadah, kemudian kita tutup menggunakan kain bersih atau plastik. Nah, ini akan kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya sesuaikan saja dengan suhu masing-masing. Di sini saya diamkan selama 30 menit. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita buka kembali tutup plastiknya, kemudian kita kempeskan adonannya. Tekan-tekan seperti ini, kemudian kita ambil adonannya. Lalu siapkan alas, kemudian taburi alas dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Letakkan adonan di alas kerja yang sudah ditaburi tepung, kemudian kita padatkan dan bentuk persegi panjang seperti ini. Taburi lagi dengan tepung terigu di atasnya, kemudian kita tekan-tekan seperti ini menggunakan rolling pin. Baru kemudian kita gilas dan pipihkan persegi panjang sampai ketebalannya sekitar 0,5 cm. Nah, ini kita gilasnya nyantai aja, nggak usah terlalu ditekan. Nah, ini udah digilas, ukurannya sekitar 42 x 24 cm. Kalau sudah, selanjutnya ambil 100 gram margarin pastry. Nah, ini margarinnya kita lunakkan dulu seperti ini supaya lebih mudah kita gunakan. Oleskan margarinnya di atas semua permukaan adonan menggunakan spatula. Oleskan hingga rata dan margarinnya habis. Kalau sudah, di pinggirannya kita potong sedikit. Ini hanya untuk memberi tanda lipatan. Kemudian kita lipat seperti ini. Setelah dilipat, kita putar posisi adonan seperti ini. Nah, ini cukup kita rapikan aja kalau ada bagian yang tidak tertutupi.
Jangan lupa taburi lagi dengan tepung terigu di setiap sisinya. Ini wajib banget setiap kali sebelum dilipat, supaya lipatannya nanti tidak mudah lengket, sehingga layernya nanti jelas terlihat. Kemudian kita tekan-tekan kembali seperti ini sebelum digilas. Baru kemudian kita gilas persegi panjang. Untuk ukurannya sekitar 42 x 15 cm. Kalau sudah, kita lakukan lipatan lagi. Perkirakan supaya sama rata lipatannya, dan bagian yang akan kita lipat dipotong sedikit di pinggirnya seperti ini, supaya nanti pada saat dilipat tidak mudah menggembung dan lebih mudah saat digilas. Nah, kita lipat hingga jadi seperti ini. Kemudian di atasnya kita taburi lagi dengan tepung terigu. Kemudian putar adonannya, jadi posisikan seperti ini. Lalu kita gilas menggunakan rolling pin. Ini kita gilasnya pelan-pelan aja, tidak usah terlalu ditekan, hingga membentuk persegi panjang. Untuk ukurannya sama seperti sebelumnya, sekitar 42 x 15 cm. Kalau sudah, kita akan lakukan lipatan lagi. Potong sedikit di bagian pinggirnya, perkirakan bagian yang akan kita lipat. Lalu lakukan lipatan seperti ini. Jadi ini adalah lipatan yang ketiga atau yang terakhir. Kemudian kalau sudah, kita taburi lagi dengan tepung terigu di atas dan di bawahnya. Selanjutnya ini akan kita istirahatkan selama 10 hingga 15 menit. Tujuannya supaya adonannya lebih rileks dan lebih mudah di-roll. Jangan lupa bungkus menggunakan plastik dan kita simpan di dalam freezer. Tujuan disimpan di dalam freezer supaya menghambat kerja raginya, jadi tidak keburu mengembang. Nah, adonan ini juga bisa kita simpan di dalam freezer sebagai stok ya. Setelah diistirahatkan, ini kita buka kembali bungkus plastiknya. Jangan lupa kita taburi lagi dengan tepung terigu, kemudian kita tekan-tekan sedikit seperti ini, dan tinggal kita gilas memanjang. Gilas hingga kurang lebih ketebalannya seperti ini. Kemudian kita potong adonannya memanjang menjadi beberapa bagian, bisa menggunakan penggaris seperti ini, supaya rapi. Nah, untuk lebarnya kita sesuaikan saja. Ini saya lebarnya 3 cm. Selanjutnya, ambil satu bagian adonan, kemudian roll dari ujung seperti ini. Lalu masukkan ke dalam ring cutter aluminium. Karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan cetakan aluminium foil bulat seperti ini yang sudah diolesi dengan margarin sebelumnya. Kalau sudah, selanjutnya kita tutup dan biarkan hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya sesuaikan saja dengan suhu masing-masing. Ini saya tutup menggunakan loyang dan ditambah pemberat supaya mengembangnya tidak terlalu ke atas. Setelah mengembang, kita olesi permukaannya menggunakan telur dan sedikit susu. Kita olesi hingga selesai. Lalu ini akan kita panggang di oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau hingga matang, atau bisa sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah matang dan warnanya sudah kecoklatan, ini akan kita keluarkan dari oven.
Keluarkan dari cetakan dan kita letakkan di rak pendingin. Ini akan kita biarkan dulu hingga dingin, baru kemudian nanti akan diberi isian. Nah, setelah dingin, selanjutnya kita beri lubang menggunakan sumpit. Ini saya tusuk sebanyak 3 titik. Lalu beri isian sesuai selera. Di sini saya menggunakan glaze yang sudah saya beli di toko bahan kue. Teman-teman bisa juga memberi isian yang lainnya sesuai selera. Kemudian lanjut di atasnya, kita tuangkan lagi glaze secukupnya. Kalau suka, ini bisa kita tambahkan lagi topping di atasnya. Ini saya menggunakan almond slice. Pokoknya untuk toppingnya ini bisa kita sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia udah jadi. Menarik banget ya. Layernya kelihatan jelas. Jujur ini masih belum rapi, belum sempurna bentuknya, tapi ini rasanya enak banget, renyah di luar dan lembut di bagian dalamnya. Ditambah isian dan toppingnya yang enak banget, mantap banget deh pokoknya. Selamat mencoba di rumah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.